Cerita berlanjut, zombie yang muncul dari balik asap itu berlari dengan cepat ke arah Lin Xiu dan yang lainnya. Itu adalah zombie peringkat pertama, atribut yang dia miliki diantaranya adalah gigi tajam dan pembawa virus. Sedangkan, untuk atribut berjalan lambat, sudah menghilang dari statistiknya, karena zombie itu sudah mulai direvolusi. Dan total kekuatan tempur yang dimilikinya adalah sebesar 380 poin. Setelah melihat statistik yang dimiliki oleh zombie itu, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Sial, bahkan zombie level terendah pun memiliki kekuatan tempur yang lebih tinggi dariku. Kekuatan tempur milikku hanyalah sebesar 291 poin." Sementara Pam Pam, Zhang Yi, dan Wong, mereka pun mulai merasa gugup setelah zombie itu berlari ke arah mereka dan menyiapkan senjata masing-masing. Kemudian, Lin Xiu memasang kuda-kuda sambil berkata di dalam hatinya, "Tidak, aku membutuhkan XP untuk naik level, meskipun kekuatan tempurnya lebih tinggi dariku." Lalu, Lin Xiu pun bergerak maju ke arahnya, setelah membulatkan tekad, karena dirinya membutuhkan lebih banyak XP untuk naik level. Dan berkata di dalam hatinya, "Aku butuh lebih banyak XP. Kalau aku takut melawan zombie level rendah seperti ini, maka selamanya aku tidak akan bisa naik level." Kemudian, hanya dengan sekali tebasan, tubuh zombie yang sudah membusuk itu berhasil ditebasnya menjadi dua bagian. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah berhasil membunuh zombie peringkat pertama, Anda mendapatkan 200 XP poin. Selamat, Anda telah berhasil naik level, level Anda saat ini adalah level 2, dan Anda telah memperoleh 2 poin skill potensial." Tentu saja, Lin Xiu senang melihat notifikasi itu dan berkata di dalam hatinya, "Luar biasa, akan kumasukkan 2 poin yang kudapatkan ini untuk menambah statistik kekuatanku." Kemudian, Lin Xiu pun menambahkan 2 poin yang didapatkannya itu untuk meningkatkan kekuatan miliknya yang tadinya sebesar 36 poin menjadi 38 poin. Sementara itu, dari atas sebuah bangunan, terlihat ada kaki seorang zombie yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Kemudian, Pam Pam pun langsung memperingatkan Lin Xiu, karena para zombie itu langsung menerjang ke arahnya dan berkata, "Lin Xiu, awas, hati-hati di belakangmu, ada zombie lainnya." Lin Xiu pun kebingungan sejenak, setelah Pam Pam tiba-tiba berteriak dan memperingatkannya. Kemudian, Lin Xiu pun menoleh ke belakangnya, setelah mendengar peringatan dari Pam Pam. Dan di belakangnya itu, sudah terdapat 3 zombie yang menerjang ke arahnya secara bersamaan. Karena melihat Lin Xiu yang hanya diam saja dan terkejut melihat para zombie yang menerjangnya, Zhang Yi pun dengan cepat langsung berlari ke arahnya sambil berkata, "Sampah, menyingkirlah dari jalanku." Lin Xiu pun menoleh ke belakang setelah Zhang Yi berteriak dengan keras. Kemudian, Zhang Yi menggunakan jurus tebasan cahaya, dan dengan cepat, dia langsung mencincang para zombie itu hanya dengan sekali serang. Lalu, Zhang Yi pun mendarat dengan sempurna, sambil memperlihatkan punggungnya, agar terlihat keren di hadapan teman-temannya. Dan dibarengi dengan jatuhnya potongan tubuh para zombie itu. Kemudian, Wong langsung menghampirinya, dan berkata, "Saudara Zhang Yi, kau memanglah yang terbaik." Zhang Yi pun tersenyum mendengar pujiannya itu sambil membersihkan darah zombie yang ada di pedangnya. Lalu, dengan senyum sinis di wajahnya, Zhang Yi menoleh ke arah Lin Xiu dan Pam Pam, lalu berkata, "Apakah kau lihat tadi? Setidaknya, bukan aku yang ketakutan saat melihat para zombie." Lin Xiu pun merasa kesal sambil melihat potongan tubuh dari para zombie itu. Dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, mereka itu adalah XP-ku yang berharga, beraninya dia mencuri itu dariku." Kemudian, Lin Xiu pun berjalan pergi, meskipun masih merasa kesal, dan berkata, "Lupakan saja, sekarang, ayo kita pergi." Kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan, dan menyusuri daerah di sekitar sana, untuk mencari zombie level rendah lainnya. Setelah lama berjalan, sambil memperhatikan keadaan di sekitar, mereka tidak menemukan tanda-tanda kehadiran dari zombie lain di sekitar sana. Kemudian, mereka pun berhenti setelah mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah mereka.
Lalu, Lin Xiu pun menyuruh mereka berhenti, dan berkata, "Semuanya, berhenti, aku mendengar langkah seseorang, di balik kepulan asap, yang berada di depan sana." Lalu, terlihat zombie dengan gigi tajam di depan sana, dan melihat ke arah mereka, dengan tatapan yang haus darah. Melihat zombie itu, Wong menjadi bersemangat, dan berkata, "Itu adalah salah satu, dari zombie yang tadi, kali ini, adalah giliranku untuk beraksi." Ternyata, zombie itu bukanlah zombie level rendah, karena Lin Xiu melihat status window zombie itu, yang merupakan pemimpin zombie peringkat pertama. Atribut yang dimilikinya, diantaranya adalah kecepatan dalam bergerak, gigi dan cakar tajam, dan bisa memanggil zombie peringkat pertama. Total kekuatan tempur yang dimilikinya adalah sebesar 580 poin. Karena Pampam belum menunjukkan aksinya, dia pun berkata, "Baiklah, ayo kita serang." Tetapi, Lin Xiu menghentikannya, dan berkata, "Tidak, kalian jangan bergerak." Kemudian, terlihat zombie itu, menguatkan otot-ototnya, dan bersiap, untuk menyerang mereka. Wong malah bersemangat melihatnya, karena dirinya tidak mengetahui, statistik yang dimiliki oleh bos zombie itu, dan berkata, "Ayo, majulah sini." Kemudian, bos zombie itu, berlari ke arahnya dengan sangat cepat, dan terlihat tatapan yang mengerikan, yang terpancar dari raut wajahnya, karena Wong malah menantangnya. Tentu saja, Wong pun sangat terkejut melihatnya, dan dia menjadi sangat ketakutan, lalu berkata, "Sial, kenapa zombie ini bisa berlari sangat cepat?" Dan akhirnya, bos zombie itu berhasil menerjang Wong, dalam sekejap mata, dan membuatnya berteriak kesakitan, dengan sangat keras. Kemudian, bos zombie itu bersiap untuk menggigitnya, dan membuka mulutnya lebar-lebar. Melihat Wong, yang berada di dalam bahaya, Zhang Yi pun langsung berlari ke arahnya, dan menendang bos zombie itu, dengan keras. Sambil berkata, "Lepaskan dia, dasar monster bajingan." Dan bos zombie itu pun, terpental jauh dari sana. Saking kerasnya tendangan dari Zhang Yi, membuat tubuh bos zombie itu, terpental beberapa meter ke belakang, dan menyusur tanah. Kemudian, Zhang Yi mengacungkan pedangnya ke atas, dan bersiap, untuk menebas bos zombie itu. Sambil berkata, "Sekarang, bersiaplah untuk matilah kau." Tapi, Lin Xiu malah mencoba menghentikannya, dan berteriak dengan keras, "Itu adalah pemimpin para zombie, kau harus membunuhnya, dalam satu kali serangan. Jika tidak, dia akan memanggil, lebih banyak zombie peringkat pertama, dan kita akan berada dalam masalah." Mendengar peringatan dari Lin Xiu itu, Zhang Yi malah mengabaikannya, dan berkata, "Tutup mulutmu, aku tidak membutuhkan sampah sepertimu, untuk mengajariku, bagaimana caranya melawan monster." Kemudian, Zhang Yi langsung menebas bos zombie, yang masih tergeletak di bawah, tetapi, bos zombie itu dengan cepat bangkit, untuk menghindari serangan dari Zhang Yi, dan hanya mengenai salah satu lengannya, hingga terputus. Melihat itu, tentu saja membuat Zhang Yi terkejut, dan berkata, "Sialan, ternyata monster ini tahu, bagaimana caranya menghindar." Kemudian, bos zombie itu meraung dengan sangat keras, dan memanggil, para zombie peringkat pertama, untuk datang ke sana, setelah dirinya terluka. Lalu, suara teriakan dari bos zombie itu, bergema kemana-mana, sehingga, membuat telinga mereka kesakitan, setelah mendengarnya, dan membuat mereka semua, terhempas dari sana. Kemudian, muncul tangan zombie, dari dalam tanah, setelah bos zombie itu memanggil mereka, karena dirinya terluka oleh Zhang Yi. Lalu, zombie-zombie yang berada di sekitar sana pun, berdatangan ke tempat mereka berada, sehingga, di sana sekarang ada banyak zombie, yang tidak terhitung jumlahnya. Para zombie itu, terdiri dari berbagai jenis, tetapi, mereka adalah zombie peringkat pertama, karena bos zombie itu, hanya bisa memanggil para zombie, yang berada di peringkat pertama. Tentu saja, sekarang tim Lin Xiu, dihadapkan dengan lawan, yang jumlahnya lebih banyak dari mereka, karena Zhang Yi, malah mengabaikan, peringatan darinya tadi. Tentu saja, Zhang Yi pun ketakutan melihatnya, dan sambil terbata-bata, dia berkata, "Itu adalah zombie yang sangat banyak, mana mungkin, kita bisa menghadapinya." "Ah, sial, aku tidak ingin mati di sini," ucapnya, sambil berniat melarikan diri dari sana. Melihat Zhang Yi, yang kabur dari medan pertempuran, Wong yang sedang terluka, berusaha memanggilnya, dan berkata, "Saudara Zhang Yi,
Tolong, jangan tinggalkan aku. Tetapi Zhang Yi mengabaikannya, dan terus berlari meninggalkan tempat itu, secepat yang dia bisa. Tidak hanya Zhang Yi, bahkan Pam Pam pun, juga berpikiran sama dengannya, dan berkata, Lin Xiu, ada terlalu banyak zombie di sini, kita harus cepat pergi dari tempat ini. Lin Xiu hanya diam saja, dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari Pam Pam kepadanya. Kemudian, sambil mengepalkan tangannya, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, bukankah ini yang aku inginkan? Jika aku bisa membunuh semua zombie itu, kira-kira aku bisa naik berapa level ya? Ucapnya sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu, Zhang Yi pun menerjang ke arah gerombolan zombie itu dan mengabaikan Pam Pam yang mencoba menghentikannya. Sambil berkata di dalam hati, aku akan bertaruh dan mempertaruhkan segalanya dengan keputusanku ini. Pam Pam kembali mencoba menghentikannya dan berkata, Lin Xiu, apa yang kau lakukan? Apakah kau sudah gila? Dengan penuh tekad, Lin Xiu menerjang ke arah gerombolan zombie itu tanpa ragu sedikit pun. Lalu berkata di dalam hatinya, ayo Lin Xiu, kau pasti bisa melakukannya. Kemudian, Lin Xiu mulai menebas para zombie yang berada di garis depan menggunakan pedang miliknya. Sehingga, tubuh dari para zombie itu pun langsung terpotong menjadi beberapa bagian. Melihat tindakan nekat dari Lin Xiu, Pam Pam pun berkata, orang ini, apakah dia adalah Lin Xiu yang sama dengan Lin Xiu yang aku kenal sebelumnya? Apakah dia harus bertindak begitu barbar dan menerjang ke arah gerombolan zombie itu sendirian? Lalu, Pam Pam pun menoleh ke sampingnya, karena ada satu zombie yang menerjang ke arahnya. Dengan cepat, Pam Pam langsung menebas zombie itu sambil berkata, baiklah Lin Xiu, kalau begitu, untuk sekali ini saja, aku akan menggila bersamamu. Kemudian, mereka berdua pun bertarung, melawan segerombolan zombie di sana, setelah semangat Pam Pam bangkit, karena melihat Lin Xiu yang menerjang ke arah gerombolan zombie itu sendirian. Lalu, bos zombie itu menerjang ke arah Lin Xiu, dan membuatnya terkejut, dengan serangan tiba-tiba itu. Dan Lin Xiu pun tertangkap oleh bos zombie itu, karena dirinya tidak sempat untuk menghindar saat sedang melawan para zombie yang lain. Melihat itu, Pam Pam pun langsung berteriak dengan keras dan berkata, Lin Xiu, apa kau baik-baik saja? Kemudian, bos zombie itu membuka mulutnya lebar-lebar dengan gigi-gigi tajam yang dimilikinya. Dan virus yang berada di giginya dapat menginfeksi manusia yang terkena oleh gigitannya itu. Tapi, dengan cepat, Lin Xiu langsung menangkis gigitan dari bos zombie itu menggunakan tangannya. Lalu, sambil menahan kepala bos zombie itu, Lin Xiu berkata, zombie bajingan, beraninya kau menyergapku secara diam-diam. Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, selamat, Anda telah berhasil naik level Anda saat ini adalah level 3. Dan Anda telah memperoleh 3 poin potensial. Selamat, Anda telah berhasil naik level Anda saat ini adalah level 4. Dan Anda telah memperoleh 4 poin potensial. Selamat, Anda telah berhasil naik level Anda saat ini adalah level 5. Dan Anda telah memperoleh 5 poin potensial. Tentu saja, Lin Xiu merasa senang melihat 3 notifikasi yang muncul hampir secara bersamaan itu. Dan berkata di dalam hatinya, ini luar biasa sekali, aku sudah naik 3 level, dan menerima total 12 poin potensial. Sistem akan kumasukkan semua poin potensialku ke dalam statistik kekuatan. Kemudian, kembali muncul notifikasi yang mengatakan, kekuatan Anda bertambah dari asalnya 38 poin menjadi 50 poin. Setelah Lin Xiu menambahkan 12 poin potensial ke dalam statistik kekuatannya, otot di tangannya seketika langsung menjadi besar, dan Lin Xiu pun berteriak dengan penuh semangat. Kemudian, Lin Xiu langsung mengunci leher bos zombie itu sambil berkata, haha, sekarang pergilah kau ke neraka dengan tenang. Lalu, Lin Xiu memelintir kepala bos zombie itu dengan keras dan kembali berkata, matilah kau. Tentu saja, para zombie yang lain pun langsung melihat ke arah Lin Xiu, karena mereka bisa merasakan bahwa pemimpin mereka telah mati. Dan kepala dari bos zombie itu sudah menghadap ke belakang setelah Lin Xiu memelintirnya dengan sangat keras dan membuat tulang lehernya patah.
Kemudian, Lin Xiu menyingkirkan tubuh bos zombie itu dengan menendangnya karena dirinya mulai merasa sesak setelah ditindih oleh tubuhnya yang besar itu. Dan tubuh bos zombie itu pun terpental jauh dari sana setelah Lin Xiu menendangnya. Kemudian, Lin Xiu kembali mengambil pedangnya yang terjatuh saat disergap oleh bos zombie itu. Lalu, Lin Xiu memenggal kepala bos zombie itu untuk benar-benar memastikan bahwa dia telah mati. Kemudian, muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda telah membunuh pemimpin zombie. Level Anda telah meningkat menjadi level 6, dan sistem kunci genetik telah terbuka. Selamat, Anda telah mendapatkan 6 poin potensial." Lalu, Lin Xiu melihat status window miliknya, player, Lin Xiu, level 6, XP 0, dari 2500 poin, kekuatan 50, stamina 32, kecepatan 32, dan total kekuatan tempur sebesar 380 poin. Pengukur skill amarah penuh 100%, dan satu skill yang dimiliki, yaitu skill mata penilai. Kemudian, karena bos zombie telah dihabisi oleh Lin Xiu, para zombie yang lain pun langsung pergi dari sana, karena mereka merasakan bahaya yang terpancar dari tubuh Lin Xiu. Lalu, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, 2.500 hingga 3.800 poin, dasar sistem sialan, kau sengaja melakukan ini bukan? Karena aku naik level sekarang, dan mendapatkan 6 poin potensial, aku akan menambahkan 3 untuk kecepatan, dan 3 untuk stamina. Ngomong-ngomong, apakah yang dimaksud kunci genetik? Aku sudah melihat beberapa buku kultivasi mengatakan tentang hal ini sebelumnya. Bahwa, di dalam kumpulan gen manusia, ada sejumlah besar potensi yang belum dimanfaatkan secara benar. Apa yang disebut kunci genetik adalah potensi tersembunyi dari seseorang. Legenda mengatakan, jika kau dapat membuka potensi genetikmu sepenuhnya, kau bisa menjadi seorang dewa. Siapa yang tahu seberapa kuat aku setelah membuka kunci genetik pertamaku ini? Lalu, Lin Xiu pun berkata kepada sistem, "Sistem, buka kunci genetik pertamaku ini." Lin Xiu pun berekspektasi sangat tinggi dengan kunci genetik pertamanya yang baru terbuka setelah mencapai level 6 dan berkata, "Aku harap ini adalah skill yang sangat kuat." Kemudian, Lin Xiu menekan tombol buka dengan penuh semangat, karena dirinya berpikir akan mendapatkan skill yang kuat. Tapi, setelah Lin Xiu menekan tombol buka, muncul notifikasi yang mengatakan, "Peringatan, Anda belum mencapai level 15. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut dan bertanya-tanya setelah melihat notifikasi itu, karena berwarna merah menyala dan dibarengi dengan suara sirine yang keras. Notifikasi itu kembali muncul dan mengatakan, "Anda belum bisa membukanya saat ini." Melihat notifikasi itu, tentu saja Lin Xiu merasa terpukul setelah membacanya. Karena dia tidak bisa membuka kunci genetik itu pada levelnya saat ini. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Sialan, itu hanya level 15, selama aku terus membunuh monster dan zombie, levelku dengan segera akan cepat naik dan aku bisa membukanya." Lalu, Pam Pam menghampirinya dan bertanya, "Kakak Lin Xiu, apa kau masih sama dengan Lin Xiu yang ku kenal sebelumnya? Kau sepertinya tiba-tiba menjadi lebih kuat sekarang, kau bahkan berhasil membunuh bos zombie itu seorang diri." Lin Xiu menjawab sambil menyombongkan dirinya, "Itu bukan apa-apa, karena dia hanyalah seorang pemimpin zombie." Pam Pam pun merasa muak melihat sikap Lin Xiu itu dan kembali berkata, "Cih, aku memanggilmu dengan sebutan kakak sekali saja, dan kau sekarang bertingkah seperti kau sudah menjadi dewasa." Kemudian, Lin Xiu mengajak Pam Pam pergi dari sana, dan berkata, "Ayo pergi, kita akan berburu ke tempat yang lebih dalam." Pam Pam menjawab, "Baiklah, ayo kita pergi." Lalu, setelah mereka berjalan jauh, menyusuri tempat itu, mereka melihat papan peringatan yang bertuliskan, "Seorang seniman bela diri pemula dilarang memasuki tempat ini." Melihat papan peringatan itu, Lin Xiu berkata, "Sepertinya, ini adalah batas yang dikatakan oleh Master Ma saat berpidato tadi." Pam Pam menjawab, "Kita tidak boleh masuk ke dalam sana. Kalau begitu, kita harus kembali." Lin Xiu pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya,
Kami tidak menemukan satu zombie pun dalam perjalanan ke sini, jadi aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkan XP. Haruskah aku masuk ke dalam dan melihatnya?" Di saat Lin Xiu sedang berpikir, Pam-Pam mendengar suara aneh dari balik semak-semak. Kemudian, sambil gemetaran, Pam-Pam menunjuk ke arah belakang Lin Xiu dan berkata, "Lin Xiu, lihatlah di belakangmu." Lin Xiu bertanya, "Kenapa? Apakah ada yang salah?" Pam-Pam kembali berkata sambil terbata-bata, "Lin Xiu, ada ular di belakangmu." Kemudian, Lin Xiu pun menoleh ke belakang, dan alangkah terkejutnya dia setelah melihat di belakangnya ada seekor ular. Dan berkata, "Sial, apa-apaan ini?" Rupanya, itu bukan ular biasa, melainkan ular yang telah berevolusi. Nama makhluk itu adalah piton kamuflase, yang merupakan monster peringkat ketiga, dan atribut serta total kekuatan tempur milik ular itu tidak bisa dilihat oleh Lin Xiu dengan levelnya saat ini. Sehingga, Pam-Pam langsung terjatuh sambil berkata, "Ada ular piton raksasa di belakang pohon sana." Lin Xiu menjawab sambil berteriak dengan keras, "Itu bukan ular biasa, tapi itu adalah ular yang telah berevolusi." Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa menganalisa statistik yang dimiliki oleh ular itu. Apa-apaan ini sebenarnya?" Tentu saja, mereka berdua sangat ketakutan, karena piton kamuflase itu bergerak maju ke arah mereka berdua. Lalu, piton kamuflase itu membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap mereka yang terlihat sebagai makanan di depan matanya. Dan piton kamuflase itu langsung berusaha melahap mereka berdua, tetapi Lin Xiu dan juga Pam-Pam berhasil menghindarinya, sehingga piton kamuflase itu hanya menghantam tanah dengan keras. Kemudian, Lin Xiu pun langsung berlari untuk menyelamatkan dirinya, sambil berkata, "Pam-Pam, cepat lari dari sini, selamatkan dirimu." Melihat mereka berdua yang melarikan diri dari sana, piton kamuflase itu pun langsung mengejarnya. Tapi, piton kamuflase itu malah mengejar Lin Xiu dan tidak mengejar Pam-Pam yang berada lebih dekat darinya. Karena piton kamuflase itu malah mengejar dirinya, Lin Xiu pun berteriak dengan keras dan berkata, "Sialan, kenapa kau malah mengejarku? Pergi dan kejar si gendut itu." Sementara itu, Pam-Pam yang mulai merasa kelelahan dan kakinya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi. Pam-Pam pun menghentikan langkahnya untuk mengambil nafas sejenak. Kemudian, Pam-Pam menoleh ke belakang dan berkata, "Rupanya, ular itu tidak mengikutiku. Aku selamat sekarang." Kemudian Pam-Pam terkejut karena melihat Lin Xiu yang lari ke daerah berbahaya. Dan berkata, "Lin Xiu, aku harap kau tidak lari menuju keruntuhan berbahaya itu." Lalu, setelah berlari cukup lama untuk menghindari piton kamuflase itu, Lin Xiu tanpa sadar telah memasuki area reruntuhan yang merupakan tempat berbahaya. Kemudian, sambil bersembunyi di balik puing-puing bangunan, Lin Xiu melihat ke area sekitarnya dan berkata, "Apakah ular itu sudah pergi dan tidak mengejarku lagi? Sepertinya dia tidak mengejarku sampai ke sini. Aku tidak boleh lengah sedikit pun. Ular besar itu bisa menyamarkan dirinya. Siapa yang tahu di mana dia sembunyi sekarang dan sedang bersiap untuk menyergapku." Kemudian, alangkah terkejutnya Lin Xiu karena ada seseorang yang menodongkan anak panah kepadanya sambil berkata, "Diam dan jangan bergerak." Kemudian, orang yang bernama Fei bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini dengan bersembunyi mencurigakan seperti itu?" Lalu, Suneo berkata, "Berdasarkan pakaianmu, kau tampaknya salah satu bocah dari Akademi Bintang Bersinar bukan?" Sambil mengangkat tangannya, Lin Xiu menjawab, "Halo saudara-saudara semua, aku hanya orang yang kebetulan lewat sini." Lalu berkata di dalam hatinya, "Omong kosong. Orang-orang ini pasti adalah kultivator yang membunuh zombie dan makhluk berevolusi untuk mengumpulkan material dan kristal core yang sudah berevolusi. Mereka semua adalah seniman bela diri peringkat pertama. Aku yang sekarang tidak cukup kuat untuk bertarung melawan mereka." Kemudian, Suneo mencabut pedang milik Lin Xiu sambil berkata, "Hehe, pedang dari Akademi Bintang Bersinar, aku selalu menginginkannya satu untuk diriku sendiri. Tinggalkan pedangmu di sini, maka kau boleh pergi."
Tentu saja, Lin Xiu tidak bisa membiarkan pedangnya diambil dan berusaha keras bernegosiasi dengan berkata, "Kakak, kau mengirimku ke tempat berbahaya ini tanpa sebuah pedang, bukankah itu sama saja dengan hukuman mati?" Suneo pun menjadi kesal mendengar kata penolakan dari Lin Xiu dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang." Kemudian, Lin Xiu menghentikannya dan menunjuk ke belakang Suneo sambil berkata, "Tunggu dulu, lihatlah di belakangmu." Dan Suneo pun langsung menoleh ke belakang, lalu berkata, "Memangnya, ada apa di sebelah sana?" Rupanya, piton kamuflase sudah berada tepat di belakang Suneo dan bersiap untuk menerkamnya. Kemudian, piton kamuflase itu langsung melahap tubuh Suneo, sehingga pedang Lin Xiu yang dipegangnya pun terjatuh dari tangannya. Suneo pun berteriak meminta tolong, meskipun dirinya saat ini sedang digigit dan berada di dalam mulut piton kamuflase itu. Suneo berkata, "Siapapun, cepat tolong aku tidak ingin mati di sini." Tentu saja, orang-orang yang berada di sana pun sangat terkejut melihat keberadaan piton kamuflase itu. Lalu, Fei berkata, "Itu adalah makhluk berevolusi peringkat ketiga, ular piton kamuflase. Semuanya, hati-hati." Kemudian, datang pimpinan grup itu ke sana, yang bernama Zhang Nan, dan berkata, "Kalian semua jangan panik, makhluk berevolusi ini adalah peringkat ketiga, kristal core dan kulitnya, yang sudah berevolusi, dapat dijual dengan harga yang sangat mahal." Mendengar itu, para bawahannya pun menjadi bersemangat, lalu berkata, "Itu benar, ayo kita bunuh dia, dan setelah membunuhnya, kita akan menjadi kaya." Sementara itu, Lin Xiu langsung menyelamatkan dirinya dan bersembunyi, setelah perhatian mereka semua terfokus kepada piton kamuflase itu. Dan berkata di dalam hatinya, mereka hanyalah beberapa seniman bela diri peringkat pertama, namun mereka mencoba untuk membunuh makhluk berevolusi peringkat ketiga. Pepatah mengatakan, manusia mati mengejar uang seperti burung mati saat mengejar makanan. Kemudian, pertarungan antara pemburu uang hadiah melawan piton kamuflase itu pun dimulai. Dan korban pun mulai berjatuhan, karena monster yang dihadapinya adalah monster evolusi peringkat ketiga. Sambil terus memperhatikan pertempuran mereka, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Aku akan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil pedangku dan melarikan diri dari sini." Kembali lagi ke pertempuran, serangan panah dari Fei berhasil mengenai bagian bawah tubuh dari piton kamuflase itu dan berhasil membuatnya menggeliat kesakitan dengan keras. Kemudian, piton kamuflase itu langsung mengibaskan ekornya dan menghempaskan tubuh Fei sehingga menabrak pohon dengan keras, dan Fei pun langsung tewas seketika. Melihat Fei yang telah mati, tentu saja membuat Boti sangat marah dan langsung mengangkat pedangnya sambil berteriak dengan keras. Lalu berkata, "Ular bajingan, aku pasti akan membunuhmu." Kemudian, piton kamuflase itu berbalik ke arahnya dan menyemburkan racun yang keluar dari mulutnya. Lalu, tubuh Boti terkena semburan racun dari piton kamuflase itu dan membuat kulitnya langsung melepuh, sehingga Boti pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Kemudian, Zhang Nan pun menyadari kelemahan dari piton kamuflase itu. Setelah sebelumnya, piton kamuflase itu merasa kesakitan karena terkena serangan anak panah dari Fei. Zhang Nan berkata, semuanya, kelemahan piton kamuflase itu berada 7 inci di bawah kepalanya. Jadi, pusatkan serangan kalian ke daerah itu. Para bawahannya menjawab, "Baik ketua, semuanya, ayo kita bunuh makhluk itu dan balaskan dendam saudara-saudara kita yang telah tewas olehnya." Kemudian, setelah menerima serangan yang bertubi-tubi, akhirnya piton kamuflase itu roboh, dan Zhang Nan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menusuk titik kelemahannya menggunakan pedang besarnya. Lalu, Zhang Nan pun berteriak dengan keras untuk merayakan kemenangannya dan berkata, "Akhirnya, piton kamuflase ini sudah mati, kita berhasil membunuhnya." Melihat ada kesempatan, Lin Xiu pun langsung mengendap-endap untuk mengambil pedangnya dan berniat melarikan diri dari sana. Tapi, Zhang Nan langsung menyadari adanya pergerakan dari seseorang dan langsung menoleh ke arah Lin Xiu. Kemudian, Zhang Nan bertanya, "Kau bocah nakal,
Kau adalah orang yang membawa makhluk ini ke sini, bukan? Kau harus bantu aku untuk menguliti kulit ular piton kamuflase ini dan mengeluarkan kristal core evolusinya. Jangan berani-beraninya kau berpikir untuk mengambil apapun, atau aku akan membunuhmu dengan satu kali tebasan pedangku. Setelah berhasil mengambil pedangnya, Lin Xiu menjawab, apakah kepalamu baik-baik saja? Orang yang sedang terluka sepertimu, beraninya memerintah orang lain. Aku akan menguliti piton kamuflase itu dan mengambil kristal core evolusinya. Tapi, itu akan menjadi harta rampasanku, karena ceritanya bersambung.